Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil Qur'anil Azim, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Pada siang hari ini marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah berkat kudrat dan iradatnya kita semua senantiasa melaksanakan kewajibannya, memenuhi undangannya, yaitu melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah. Yang mudah-mudahan segala aktivitas kegiatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada kali ini mudah-mudahan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jam'an marhuman, perkumpulan yang dibanjiri dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Andai kita sesudahnya berkumpul, maka kita akan berpisah dan berpulang ke rumahnya masing-masing. Maka perpisahan kita berharap semoga tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perpisahan yang watafaruqan maghfuran, perpisahan yang dibanjiri dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada junjungan kita yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, junjungan kita yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Tiada lain, tiada bukan, hanyalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tersampaikan pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua diakui selaku umatnya, umat yang selalu taat dan patuh terhadap ajarannya, umat yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan yang disebut dengan syafaatul uzma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua memasuki hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan tahun ini. Artinya kita semua sudah berada di 10 pertengahan bulan Ramadan. Sebagaimana 10 pertengahan bulan Ramadan itu disebutnya adalah bulan ampunan, setelah kemarin 10 Ramadan awal yang disebut dengan bulan rahmat atau bulan kasih sayang, sedangkan sekarang memasuki yaitu tahap kedua 10 Ramadan pertengahan disebut dengan bulan ampunan atau bulan maghfirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ampunan bisa dapat diraih di pertengahan bulan Ramadan ini dengan catatan kita menjalankan ibadah puasa ini dengan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan ikhlas ridho karena Allah taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan puasa atas dasar iman, ikhlas, ridho karena Allah taala, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan tentang puasa, para ulama menjelaskan bahwa yuqalu
yuqalu saum salasu darajatin. Para ulama menyampaikan berkaitan tentang puasa bahwa puasa terbagi terhadap 3 tingkatan. Pertama, ada puasa yang disebut dengan puasa saumul awam. Yang kedua, wasaumul khawas. Dan yang ketiga yang disebut dengan saumul khawas. Lantas apa puasa yang pertama yang disebut dengan puasa awam? Puasa awam itu adalah amma saumul awam. Apa yang disebut dengan puasa awam itu? Fakafa al-batnu wal farju an qada'il syahwat. Puasa awam adalah puasanya yang hanya sekedar menahan diri dari perut, dari makan, dan farji dari syahwat. Maka hal tersebut termasuk golongan puasa awam. Artinya apa? Jika seseorang puasanya yang hanya mampu menahan diri dari makan dan minum dan menahan diri dari syahwat, maka termasuk golongan tersebut adalah golongan saumul awam. Maka pelajaran bagi kita semua, jangan sampai puasa kita hanya sekedar menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari atau waktu maghrib, atau menahan diri dari syahwat. Maka kita harus berupaya untuk menjalankan puasa yang kedua, yaitu yang disebut dengan saumul khawas atau puasanya yang istimewa. Apa yang dimaksud dengan puasa khawas? Adapun yang disebut dengan puasa khawas adalah puasanya orang-orang soleh. Lantas bagaimana orang soleh caranya berpuasa? Orang-orang soleh tersebut berpuasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum atau menahan syahwat. Maka orang-orang soleh berpuasanya yaitu menahan anggota tubuhnya, anggota badannya dari perbuatan dosa. Maka jika seseorang berpuasa tapi tidak mampu menahan diri anggota badannya dari perkara dosa, maka fala yutimma dzalika illa bi mudawamati khamsatin asya'a. Puasa tersebut tidak akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali puasanya yaitu melanggengkan 5 perkara. Di antaranya pertama, syarat daripada saumul khawas adalah al-awwalu ghadul basari an kulli ma yadummu syar'an. Pertama, puasa saumul khawas tidak akan sempurna kecuali mampu menahan dirinya dari pandangan mata, dari melihat sesuatu yang diharamkan atau yang dibenci oleh agama. Na'udzubillah, andai puasa kita tidak mampu menahan mata kita dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh agama, na'udzubillah, puasa kita sia-sia. Hal itulah yang perlu dijaga oleh diri kita semua, bahwa kita melaksanakan puasa harus menahan diri dari pandangan-pandangan mata kita melihat sesuatu yang dibenci, yang dilarang oleh agama. Yang kedua yang perlu diperhatikan berdasarkan syarat menjadi puasa saumul khawas adalah wasani hibdul lisan anil ghibah wal kadhib wan namimah wal yaminil ghamus. Di antaranya puasa saumul khawas atau puasa istimewa itu harus menjaga lisan dari pada menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain, menjaga lisan kita dari berbohong, menjaga lisan kita dari bersumpah palsu, menjaga lisan kita dari mengadu domba. Maka hal tersebut harus kita perhatikan, jangan sampai kita lakukan. Maka kita harus menahan diri lisan kita, menjaga lisan kita dari hal-hal tersebut, sehingga kita bisa dapat menyempurnakan atau termasuk golongan saumul khawas, yaitu puasa yang istimewa.
Kemudian wasalisu kafa al-udunu anistima'in an kulli makruhin. Dan yang ketiga yang termasuk golongan saumul khawas itu adalah orang-orang yang mampu menahan telinganya dari mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja orang lain ada yang membicarakan kejelekan orang lain, maka janganlah sampai kita mendengarkan, janganlah sampai kita ikut mendengarkan. Kita harus menahan pendengaran kita dari orang-orang yang menggunjing atau membicarakan tentang kejelekan. Maka jika kita bisa menahan diri dari pendengaran menjelekan orang lain, maka termasuk yaitu saumul khawas atau puasanya istimewa. Warabi'u, sedangkan yang keempat yang termasuk saumul khawas itu adalah menahan anggota badan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perut. Menahan perut anisyubhat fi waqtil iftar, menahan perut atau menahan makan yaitu di waktu buka dari makanan-makanan yang subhat, makanan-makanan yang belum tentu atau belum jelas haram atau halalnya, maka hal tersebut harus kita tahan agar kita termasuk saumul khawas atau puasanya yang istimewa. Hal itulah yang keempat di antara yang harus kita jaga, makanan kita atau perut kita jangan sampai memakan makanan yang subhat atau lebih-lebih makanan yang haram. Sedangkan yang kelima di antaranya yang termasuk saumul khawas itu tidak memakan makanan yang halal meskipun halal di waktu buka berlebihan. Artinya tidak boleh kita ketika buka puasa makan seenaknya, sebanyaknya, minum sebanyaknya, maka hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai saumul khawas itu yaitu berbuka puasa dengan sedang saja atau biasa-biasa saja. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, andai saja kita tidak mampu menahan diri dari sesuatu yang dilarang seperti tadi, dari mata kita, telinga kita, lisan kita, maka khawatir puasa kita golong orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kamin shaimin laisa lahu ilal ju'i wal atsu, yaitu kata Nabi, banyak orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasa tersebut, artinya tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan dahaga. Maka hal tersebut harus kita hindari dari kita harus kita menahan pandangan kita, harus kita menjaga lisan kita, harus menjaga pendengaran kita dan menjaga anggota tubuh kita. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, yang ketiga, para ulama mengatakan tingkatan puasa itu ada yang disebut dengan saumul khawasil khawas atau puasanya yang sangat teristimewa, lebih dari istimewa tapi teristimewa. Puasa inilah adalah puasanya para nabi dan rasul dan para siddiqin. Artinya apa? Puasa tersebut yang dilakukan nabi bukan hanya sekedar makan dan minum, bukan hanya sekedar menahan dari anggota tubuhnya, tapi nabi dan rasul selalu berpuasa dengan menahan hatinya dari keinginan-keinginan duniawi. Para nabi dan rasul berpuasa hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang dilakukan seperti itu adalah puasanya tingkatan para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, marilah kita sama-sama menjaga ibadah puasa kita. Paling tidak kita termasuk golongan yang kedua, yaitu saumul khawas, yaitu puasanya yang istimewa. Lebih-lebih kalau kita mampu puasanya seperti puasanya para nabi dan rasul. Andai kita tidak bisa, paling tidak kita termasuk puasa saumul khawas, yaitu puasa yang kedua. Jangan sampai kita termasuk golongan puasa yang pertama, yaitu
puasa awam yang hanya sekedar menahan dari makan dan minum dan menahan diri dari syahwat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan kultum pada kali ini, untuk sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa puasa itu terbagi 3 golongan. Pertama, puasa awam atau saumul awam, puasanya orang awam. Dan yang kedua, saumul khawas, yaitu puasanya istimewa yang dilakukan oleh orang-orang solihin. Dan yang ketiga, saumul khawasil khawas, puasanya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua mampu menjalankan ibadah puasa dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ataupun yang membatalkan pahala puasa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kultum kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang benar, maka itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai ada kata-kata yang salah, semata-mata kebodohan saya sendiri. Mohon maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.